Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara pemirsa yang Allah muliakan, dalam sajian ini akan dikisahkan awal perpecahan. Iblis memisahkan diri dan istilahnya mendirikan partai baru, ya, partai sendiri yang kemudian disebut sebagai Hizbus Syaiton. Pemirsa rahmati Allah, sejatinya dalam kehidupan kita ini ada peperangan yang abadi antara yang hak dan yang batin, antara partai Allah dan partai setan. Peperangan itu tidak kasat mata, tapi ada dan menjelma dalam berbagai bentuk yang nyata. Dalam sajian ini paparkan bahwa dua partai itu ada hingga akhir zaman. Demikian pula peperangan antara dua partai tersebut. Sajian ini diharapkan dapat mengingatkan kita akan hal itu supaya kita lebih waspada dan lebih bijak dalam bertindak. Baiklah, kita coba bayangkan sebelum ada pengangkatan Nabi Adam sebagai khalifah. Mungkin kita semua maklum bahwa sebelum ada pengangkatan Adam alaihissalam sebagai khalifah, alam ini sepi. Hanya diisi kesibukan para malaikat dan jin dengan memuji Allah. Namun setelah itu, apa yang terjadi? Baik, mari kita baca bersama-sama kisahnya dalam surat Al-Isra ayat 61 sampai 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina qala ra'aitaka hadzal ladzi karamta 'alayya in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Qala dhhab fa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Fastafziz man istata'ta minhum bi sautika wajlib 'alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan wa fa bi rabbika wakila. Bahasa terjemahannya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Ya, iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Ya, iblis berkata, terangkanlah padaku tentang orang ini yang lebih engkau muliakan daripada aku. Sungguh, jika engkau memberi tangguh waktu kepadaku sampai hari kiamat, niscaya aku benar-benar akan menyesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Dia Allah berfirman, pergilah, siapa saja di antara mereka yang mengikuti kamu, sungguhnya neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai balasan yang sempurna. Perdayakanlah, wahai iblis, siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak. Lalu berilah janji kepada mereka. Setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Allah berfirman lagi, sesungguhnya tidak ada kuasaan bagimu iblis atas hamba-hambaku yang mukmin. Cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga mereka darimu. Saudara, mari kita coba analisis. Kita pelajari rentetan dialog antara Allah dengan iblis tadi. Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Ya, iblis malah berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Ini pertanyaan tapi nadanya marah. Ya. Dari ayat ini dan ayat lain yang serupa, ada yang berpendapat kalau iblis itu malaikat. Karena memang Allah berfirman kepada para malaikat. Tapi dalam Al-Kahfi 50, iblis termasuk jin. Dinyatakan iblis termasuk jin. Sehingga ada yang berpendapat, ya jelas iblis itu adalah jin, bukan malaikat. Saudara, kalau dilihat dari riwayat, konon iblis yang bernama asli Azazil itu ahli ibadah, ahli zikir, sehingga posisinya bisa melebihi kebanyakan malaikat, kecuali malaikat Jibril alaihissalam. Jadi maksud Allah berfirman kepada para malaikat adalah semua makhluk yang kedudukannya tinggi secara malaikat, termasuk Azazil. Setelah dengki, takabur, dan putus asa dari rahmat Allah, Azazil dijuluki iblis. Kemudian dalam Al-Kahfi 50, Allah tegaskan,
bahwa iblis aslinya adalah jin. Jadi bisa disimpulkan bahwa iblis adalah jin yang secara malaikat karena ibadahnya. Allah alam. Karena kedengkian dan takabur, iblis tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak mau menuruti perintah Allah, meskipun ada risiko besar, yakni mendapat murka Allah. Iblis nekat, apapun risikonya, itulah sebabnya disebut iblis, karena putus asa. Iblis marah dengan pertanyaan, apakah aku harus bersujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Iblis merasa hina kalau harus sujud ke Adam alaihissalam. Terangkanlah padaku tentang orang ini yang lebih engkau muliakan daripada aku. Iblis tidak menyadari bahwa Nabi Adam AS lebih pintar dan dalam dirinya ada ruh tiupan Allah. Awas, kita jangan salah paham. Ada di kalangan cendekiawan yang mengatakan justru iblis lebih tauhid daripada malaikat, katanya. Karena iblis hanya mau sujud kepada Allah saja. Ya betul, lebih tauhid kalau alasan iblis begitu. Yakni aku hanya mau sujud kepada engkau saja ya Allah. Tapi beda, iblis tidak mau sujud, bukan begitu alasannya. Iblis tidak mau menuruti perintah Allah hanya karena merasa lebih baik. Jadi alasannya bukan tauhid, tapi sombong, kibr, bahkan istikbar. Istikbar itu minta dihargai, minta dianggap besar, hebat. Marah dan takabur itulah yang menyebabkan iblis dari makhluk terkutuk, terusir. Pengusahaan ini pun bukannya membuat iblis takut, taubat, tapi justru menantang Allah dengan mengatakan, sungguh, jika engkau memberi tenggang waktu kepadaku sampai hari kiamat, niscaya aku benar-benar akan menyesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih iblis nggak mau taubat, tapi justru malah menantang Allah? Sepertinya iblis ingin buktikan bahwa keputusan Allah memuliakan Adam atas dirinya, atas iblis, adalah keputusan yang salah. Kemuliaan Adam lah yang menjadi masalah bagi iblis. Bagaimana iblis membuktikannya? Jika anak Adam taat kepada Allah, berarti mulia. Jika tidak taat, membangkang kepada Allah, berarti sama saja dengan iblis. Hina juga. Karena Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya, jika kebanyakan manusia membangkang pada Allah, maka terbukti bahwa manusia itu tidak lebih mulia dari iblis. Iblislah yang benar. Namun jika kebanyakan manusia taat pada Allah, maka hipotesa iblis yang salah. Allah lah yang benar. Dalam ayat 62 di atas, iblis yakin akan menang, karena yang tidak sesat hanya sedikit. Iblis akan selalu berjuang untuk membuktikan ini. Dalam banyak kasus, memang sangkaan iblis terbukti. Sebagaimana dalam surat Saba ayat 20, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Sungguh, iblis benar-benar telah meyakinkan mereka terhadap kebenaran sangkaannya. Lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Namun Allah juga menjawab dalam surat Shad ayat 84, qala fal haq wal aqul. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan, kata Allah. Apakah dengan penegasan Allah itu membuat iblis miris, nyesal sampai hari ini? Tidak. Padahal meskipun semua manusia membangkang, tidak menurunkan kredibilitas Allah. Tidak menurunkan kredibilitas Allah. Allah tetap mulia, Allah tetap maha kuasa. Kuasaan Allah tidak berkurang. Bahkan Allah bisa saja menjadikan manusia semua taat. Dalam surat An-Nahl ayat 93 Allah menegaskan, Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. La tus'alunna amma kuntum ta'malun. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki terhadap orang yang condong pada kesesatan dan memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan atau dimintai tanggung jawabnya. Kemudian iblis unjuk gigi, ingin membuktikan bahwa dia lebih hebat dari Adam alaihissalam dengan membujuk dan menipunya. Sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-A'raf ayat 20-23. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima faqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Faqasamahuma inni lakuma minan nasihin.
فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Maka setan bisikan pikiran jahat kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup. Ya setan berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini kecuali karena dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga. Ia setan bersumpah kepada keduanya, sungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Ia setan menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka ketika keduanya telah mencicipi buah pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun di surga. Tuhan mereka menyeru mereka, bukanlah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Dari kisah ini, iblis mendapat tujukan baru sebagai setan karena menggoda manusia. Namun, memang terbukti iblis jago dalam menipu Adam AS. Adam AS tertipu, maksiat kepada Allah, iblis merasa menang dan senang. Adam bersalah, namun bedanya dengan iblis, Adam menyadari kesalahannya, kemudian bertobat. Allah menerima tobatnya dan mengajarkan kalimat taubat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Iblis sedih dengan diterimanya taubat Adam AS. Iblis seperti tidak mau tahu kalau Allah maha pengampun. Lalu setelah iblis menantang, bagaimana tanggapan Allah? Allah menjawab tantangan iblis dengan menyatakan, perdayakanlah wahai iblis, siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu, kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka. Nah, mulai saat itulah ada dua kubu, ada dua partai Allah dan partai setan. Namun Allah juga memperingatkan manusia dengan firman-Nya, pergilah siapa saja di antara mereka yang mengikuti kamu, sungguhnya neraka jahanamlah balasanmu. Semua sebagai balasan yang sempurna. Allah juga memberi peringatan untuk manusia agar hati-hati, karena setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Nah, pemirsa, inilah kira-kira struktur partai Allah dan partai setan. Di sebelah kiri partai Allah, ya, yang terdiri dari Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, para wali Allah, ulama yang lurus, umat Islam yang lurus, dan akhir zaman nanti ada Al-Mahdi. Kemudian sebelah kanan partai setan, ya, ada Taugut, itu apa saja yang dipertuhankan selain Allah. Ya, tentunya yang top Taugut adalah iblis. Kemudian Dajjal, ini yang masih belum muncul. Kemudian para wali setan, ulama su, manusia yang sesat, dan terakhir nanti muncul Dajjal. Pemirsa, persaingan dan perangan antara dua partai ini abadi, ya, hingga akhir zaman, yang menjelma dalam berbagai bentuk dalam kehidupan manusia. Atau kita bisa katakan dua partai ini sebagai antara cahaya dan kegelapan, atau antara yang hak dan yang batil. Saudara, dengan setan ini diharapkan kita selalu menyadari ada dua partai Allah dan partai setan. Kita harus selalu berada di partai Allah, jangan sampai tergelincir keluar dari partai Allah sehingga pasti masuk partai setan. Ingat, tidak ada partai ketiga. Kalau seorang sedang tidak di partai Allah, pasti di partai setan, dan sebaliknya, kalau sedang tidak di partai setan, pasti di partai Allah. Kalau kita masuk partai iblis, berarti kita ikut membuktikan bahwa kita tidak lebih mulia dari iblis. Allah sudah memperingatkan, kalau masuk partai Allah nanti masuk surga, dan sebaliknya akan masuk neraka. Ingat juga, iblis musuh dan dengki pada manusia. Dengan sadaran ini diharapkan kita bisa lebih hati-hati dan lebih benar dalam menjalani hidup. Sekali lagi, kalau ada benarnya tentunya dari Allah. Untuk itu silakan sebarkan. Kalau ada yang salah pastinya karena kebodohan saya. Untuk itu silakan koreksi. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.